Anggotanya terdiri dari Anissa Fitriani dan saya sendiri, Tasya Leidarianto. Oke, seperti yang kita ketahui, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang ditakuti oleh para siswa. Guru lebih aktif berceramah di dalam menyampaikan materi pelajaran tanpa adanya dukungan media pembelajaran yang memadai. Siswa juga cenderung pasif dalam kegiatan pembelajaran dan belum ada peran aktif siswa dalam berinteraksi edukasi di kelas. Akibatnya, perasaan bosan belajar matematika sewaktu-waktu bisa muncul pada diri sendiri. Faktanya, berdasarkan hasil dialog dengan guru matematika saat melakukan pembelajaran baik secara konvensional ataupun daring, menunjukkan bahwa kualitas proses pembelajaran di kelas masih kurang optimal baik dari segi siswa, guru, media, maupun metode pembelajaran. Dalam menumbuhkan situasi belajar yang menyenangkan, diperlukan adanya suatu inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran pendidikan matematika diperlukan supaya keadaan selama belajar mengajar tidak terkesan monoton. Oleh karena itu, dari kami akan membahas tentang hakikat inovasi pembelajaran, jenis-jenis inovasi pembelajaran matematika, dan yang terakhir, inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar matematika. Hakikat inovasi pembelajaran matematika. Apa sih hakikat inovasi pembelajaran itu? Jadi, hakikat inovasi pembelajaran adalah suatu perubahan yang baru dan dapat diukur dari hal yang sudah ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pembelajaran. Menurut Dasna, pada 2015, pembelajaran dengan strategi belajar yang tidak benar-benar baru, namun strategi itu merupakan hal yang baru bagi peserta didik ataupun guru. Sebagai contohnya, kelas yang biasanya diajarkan secara konvensional, kemudian melakukan perubahan metode pembelajaran dengan strategi eksperimen. Nah, itu dinamakan inovasi yang dilakukan oleh guru. Yang kedua itu terdapat jenis-jenis inovasi pembelajaran matematika. Untuk yang pertama, jenis pembelajaran yang pertama itu inovasi pembelajaran kuantum, yang dimana menyajikan petunjuk praktis dan spesifik untuk menciptakan lingkungan belajar. Adapun dua konsep pada inovasi pembelajaran kuantum ini, yaitu dunia mereka, kita bawa siswanya dari dunia siswanya ke dunia gurunya, dan juga kita dari gurunya mengantarkan guru antarkan dunia kita ke, berarti guru mengantarkan guru bisa menjalin ke dunianya siswanya. Yang kedua itu inovasi pembelajaran kompetensi, yaitu kemampuan dasar para siswa akan dijadikan sebagai landasan dalam proses pembelajaran. Siswa sebagai subjek belajar memiliki peranan sebagai pemegang utama. Untuk jenis yang ketiga, inovasi pembelajaran kontekstual yang berfokus pada penekanan proses yang melibatkan siswa secara penuh. Pembelajaran kontekstual berorientasi pada pengalaman secara langsung. Adapun yang terakhir, jenis keempat yaitu inovasi pembelajaran electronic learning. Proses pembelajaran yang dilakukan melalui internet sehingga proses pembelajaran dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Seperti contohnya yang saat ini sedang kita lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Fitriani. Ya, izin menjelaskan, saya Nisa Fitriani. Yang ketiga ini kita membahas mengenai inovasi pembelajaran untuk memotivasi dan meningkatkan kompetensi mengajar matematika. Boleh next ya? Nah, yang pertama mungkin kita pahami dulu mengenai motivasi belajar dan kompetensi mengajar itu kan artinya kompetensi guru ya. Nah, motivasi belajar ini sendiri menurut
Aunur Rahman itu merupakan kekuatan yang dijadikan sebagai tenaga pendorong bagi siswa untuk memanfaatkan potensi dirinya agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan di awal itu tercapai. Jadi secara garis besar motivasi itu merupakan sebuah dorongan agar siswa melakukan tindakan yaitu belajar. Nah, untuk kompetensi guru sendiri, itu bisa dibilang sebagai syarat seorang guru. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, itu berkaitan dengan pemahaman guru kepada siswanya gitu, seperti apa gitu. Jadi ketika guru sudah memahami siswanya ini, dia akan bisa membuat rangkaian pembelajaran atau yang biasa kita kenal itu dengan RPP mungkin ya. Nah, yang kedua ada kompetensi kepribadian. Guru ini bisa disebut sebagai sebuah panutan. Jadi siswa ini akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru. Nah, kepribadian yang dimiliki guru itu seharusnya memiliki sikap dan juga tutur kata yang baik. Kemudian yang ketiga, ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini berkaitan dengan cara berkomunikasi. Contohnya itu berkomunikasi dengan siswa ketika belajar, ataupun orang tua siswa, ataupun warga sekitar sekolah itu, ataupun kepada guru lainnya. Nah, yang terakhir ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini berkaitan dengan penguasaan materi yang dimiliki oleh guru terhadap pembelajaran tersebut. Mungkin bisa di next. Nah, ini adalah contoh dari inovasi pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga kompetensi guru. Itu ada PAKEM. PAKEM merupakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pembelajaran aktif yang dimaksud ini adalah di mana guru membuat suasana pembelajaran yang bisa mendorong siswa agar aktif untuk bertanya dan juga berpendapat. Sementara untuk kreatif ini berkaitan dengan pengembangan kreativitas siswa, baik itu mengenai imajinasi atau daya cipta yang dimiliki mereka. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran efektif, yaitu di mana pembelajaran yang berlangsung ini bisa mencapai tujuan awal pembelajaran yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir, tentunya pembelajaran yang lain itu harus diiringi dengan pembelajaran menyenangkan, agar suasana ini mengasyikkan sehingga fokus siswa ini terfokus pada pembelajaran. Nggak apa-apa, di next aja. Nah, yang kedua ini ada inovasi pembelajaran blokmatika. Nah, blokmatika ini inovasi pembelajaran matematika yang memanfaatkan media blok. Model belajar yang dapat diterapkan dalam inovasi ini dapat berupa kooperatif, langsung, ataupun berbasis masalah. Nah, dari blokmatika ataupun PAKEM tadi itu, udah ada penelitian yang dilakukan dan itu berhasil meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang PAKEM itu dilakukan oleh Ramdhania, Wulan, dan juga Dwi Prabowo pada tahun 2020. Nah, pada awalnya itu besar motivasi siswa itu 62,4%. Ketika sudah diterapkan pembelajaran PAKEM itu meningkat menjadi 69%. Begitu juga sama yang blokmatika, itu diteliti sama Salim, Hamzah, dan Aflaha pada tahun 2013. Mungkin bisa di next. Nah, kesimpulan dari pembahasan yang tadi, inovasi pembelajaran matematika merupakan, maaf ada typo sedikit, merupakan sebuah perubahan yang dirasa baru dan dapat diukur untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran matematika. Inovasi ini dapat berupa pembelajaran kuantum, pembelajaran kompetensi, pembelajaran konseptual, dan pembelajaran electronic learning. Inovasi pembelajaran PAKEM dan blokmatika sendiri dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar dan kompetensi mengajar matematika. Mungkin sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya-jawab untuk mempersingkat waktu. Mungkin bisa disampaikan dulu pertanyaannya. Yang pertama dari kelompok 1. Bentar. Pertanyaan langsung melalui ini kolom chat aja ya, kolom chat. Sekarang jawab dulu oleh kelompok 5 yang tadi. 3 pertanyaan. Sambil kelompok 5 bertanya, teman-teman menjawab melalui kolom chat. Ya. Biasa yang tidak dijawab, 6 soal berarti untuk kuis. Ya, silakan kelompok 5. Baik, Bapak.
Oke, mungkin ini mau langsung jawab pertanyaan dari kelompok 4 itu mengenai, kenapa sih pakem ini harus diterapin, latar belakangnya itu apa? Nah, latar belakang dari pakem ini itu sebenarnya pembelajaran ceramah, yang dilakukan sama guru itu biasa di kelas itu dinilai menjemukan. Jadi kurang menarik gitu, otomatis atensi siswa ini kurang terfokus pada pembelajaran. Nah, pembelajaran pakem ini memungkinkan siswa untuk mengerjakan beragam kegiatan, sehingga keterampilan yang dimiliki siswa itu berkembang. Nah, guru pun juga bisa menggunakan berbagai sumber dan alat agar pembelajaran dapat berjalan menarik. Balik lagi, pembelajaran pakem ini difokuskan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan juga meningkatkan kompetensi guru gitu. Mungkin itu untuk menjawab pertanyaan kelompok 4. Selanjutnya mungkin dijawab sama Tasya ya. Ya, terima kasih. Mungkin saya melanjutkan pertanyaan untuk kelompok 8 ya. Pertanyaannya itu, bagaimana strategi pembelajaran kontekstual? Terdapat beberapa strategi pengajaran yang dapat dikembangkan oleh guru melalui pembelajaran kontekstual. Yaitu, mungkin yang pertama itu yang pastinya pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Ketiga, dalam pembelajaran ini memberikan aktivitas kelompok. Yang keempat, di dalam pembelajaran juga membuat aktivitas belajar secara mandiri, yang mana secara mandiri ini seperti membuat aktivitas bekerja sama dengan masyarakat. Yang kelima itu menerapkan penilaian otentik. Udah. Mungkin sekian ya presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.